Ayo. Oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema feasibility study. Untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nurholis dengan NPM 3 digit terakhir 053, lalu ada Ilham Akbar Pradana dengan NPM 3 digit terakhir 062, lalu ada Yohanes Dimas WW dengan NPM terakhir 112, dan saya sendiri Muhammad Afifuddin dengan NPM 187. Langsung saja saya serahkan kepada teman saya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang definition of feasibility study. Jadi di sini kita akan mengenal apa itu feasibility study dan bagaimana sih bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama kita lihat dari definisinya terlebih dahulu, definisinya secara umum, bahwa feasibility study itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk menilai kualitas dari faktor-faktor sebuah proyek. Jadi tolak ukur satu ini itu dirancang untuk mengungkapkan kelayakan dari rencana suatu proyek gitu. Jadi biasanya dilakukan di awal-awal proyek dan merupakan bagian dari perencanaan. Nah, setelah itu, ini dari kita bahas tentang faktor-faktor sebuah proyek untuk menilai kualitas dari faktor-faktor sebuah proyek ya. Nah, faktor-faktor utama itu yang akan dinilai itu dari pertimbangan ekonominya, lalu dari segi teknisnya, lalu juga dari segi hukumnya, dan dari segi penjadwalan bagaimana proyek ini akan berjalan. Nah, setelah mengenal secara singkat tentang definisinya, kita akan membahas tentang tools yang digunakan dalam feasibility study tadi. Nah, jadi terdapat sejumlah tools yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan feasibility study. Tools ini tidak mengacu pada teknologi yang mutakhir, melainkan faktor-faktor kerja yang akan meringankan proses analisis, yaitu komponen dan praktik terbaiknya gitu. Nah, jadi dua tools utama feasibility study itu, yang pertama ada komponen feasibility study sendiri, lalu juga ada praktiknya dari feasibility study. Oke, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu komponen dari feasibility study. Nah, komponen-komponen ini itu untuk mengungkapkan kualitas perencanaan dan perencanaan dari suatu proyek. Nah, oleh karena itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari market aspek nih. Jadi ini komponen yang berkaitan dengan supply and demand di pasar, supply and demand. Jadi ini tentang bagaimana uh, ini akan dideliver ke masyarakat. Terus dari segi teknik aspek. Jadi ini komponen yang mengacu pada teknis proyeknya. Jadi dari prosesnya, lalu peralatannya, SDM dan lain-lain. Lalu juga ada dari lalu berikutnya ada manajemen dan organization aspect. Nah, ini bahas tentang kualitas pihak manajerial dan penyelenggara yang bertanggung jawab atas perjalanannya suatu proyek ini. Nah, yang keempat ada financial aspect. Nah, financial aspect tentunya dari finansial, pastinya dari segi finansialnya ya. Jadi yang akan menopang jalan proyek ini, apakah yang bangun proyek ini apakah dengan finansialnya ditopang dengan cukup baik. Lalu kita juga perlu itu termasuk biaya operasionalnya dan modal dari investor. Nah, terus berikutnya sosial ekonomi aspek. Nah, ini adalah dampak sosial dan ekonomi yang akan dihasilkan oleh proyek perusahaan ini. Kira-kira efeknya seperti apa nanti? Nah, setelah itu berikutnya dari sisi legal aspek. Nah, ini adalah analisis terhadap dokumen dan persetujuan proyek untuk melihat dari segi hukum gitu. Jadi untuk kepengurusannya dalam segi dokumennya, legalitasnya itu akan diuji di sini. Terus setelah itu yang terakhir ada dari segi environment, aspek environment aspeknya itu jadi melihat dampak dari proyek ini terhadap lingkungan nanti gimana. Nah, setelah kita bahas itu,
Tadi kan yang setelahnya ada praktik visibility study. Nah, tapi untuk ini nanti akan dibahas oleh teman saya di bagian dari teknik dari visibility study. Nah, kalau gitu sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang jenis visibility study. Visibility study itu digunakan untuk mengevaluasi kan visibility study ini digunakan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu proyek. Oleh karena itu, objektivitas merupakan faktor penting dalam melihat kredibilitas hasil studi. Nah, supaya hasil studi ini bisa bermanfaat untuk seluruh jenis proyek, maka kita sekarang ada tersedia 4 jenis visibility study yang bisa dimanfaatkan. Masing-masing jenis umumnya memiliki faktor yang berbeda yang perlu diperiksa saat melakukan studi kelayakan. Yang pertama dari technical visibility. Nah, jenis penilaian pada technical visibility ini berfokus pada sumber daya teknis yang tersedia untuk organisasi. Jenis penilaian ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan apakah sumber daya teknis sudah memiliki kapasitas dan apakah tim teknis mampu mengubah ide menjadi sistem kerja yang baik. Uji kelayakan teknis ini juga melibatkan evaluasi terhadap hardware, software, dan persyaratan teknis lainnya yang diusulkan semasa perencanaan. Setelah itu berikutnya ada economic visibility. Jenis analisis ini biasanya melibatkan penelitian terkait biaya dan manfaat proyek untuk membantu organisasi menentukan kelayakan dari proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan. Ini juga berfungsi sebagai teknik penilaian proyek independen dan bisa meningkatkan kredibilitas proyek. Hasil analisisnya mampu membantu pengambilan keputusan untuk menentukan manfaat ekonomi positif bagi organisasi yang akan diberikan setelah proyek usai. Nah, terus dari legal visibility ini, berikutnya ada legal visibility. Nah, ini adalah jenis visibility study yang dapat digunakan untuk perusahaan dalam menyelidiki apakah ada aspek dari proyek yang bertentangan dengan persyaratan hukum. Nah, hal ini seperti di Undang-Undang Zonasi dan Undang-Undang Perlindungan Data. Dan yang terakhir ada operational visibility. Jenis visibility study terakhir ini kerap digunakan dalam proyek-proyek besar untuk menganalisis dan menentukan apakah kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan melaksanakan proyek. Studi kelayakan operasional ini juga bisa memeriksa apakah rencana proyek sudah memenuhi persyaratan yang perlu diidentifikasi dalam fase analisis pengembangan bisnis. Nah, itu tadi setelah kita mengenal jenis-jenis visibility study, sekarang kita akan di bahasan terakhir dalam mengenal visibility studies itu adalah manfaat dari visibility studies. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan fokus dari pihak penyelenggara proyek. Yang kedua, mengidentifikasi peluang baru bagi proyek. Yang ketiga, memberikan informasi berharga untuk keputusan pengadaan proyek. Yang keempat, mempersempit alternatif bisnis. Dan yang terakhir, mengidentifikasi alasan yang sah untuk melakukan proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua adalah faktor penghambat feasibility study. Next. Berikut beberapa kesalahan fatal dalam melakukan studi kelayakan. Next. Faktor penghambat yang pertama adalah data informasi yang tidak lengkap. Apabila dalam melakukan penelitian data ataupun informasi yang didapatkan oleh peneliti kurang lengkap, maka sektor-sektor yang seharusnya akan dinilai tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Pada nantinya akan menghasilkan data yang kurang akurat sehingga hasil studi kelayakan tidak tepat sasaran. Next. Yang kedua adalah ketidaktelitian. Kegagalan dalam studi kelayakan juga dapat disebabkan oleh orang yang melaksanakan studi kurang lihai dalam melakukan penelitian. Karena penelitian sangat membutuhkan ketelitian. Karena jika dilakukan dengan ketelitian yang kurang, maka hasil kelayakan menjadi tidak valid. Next. Yang ketiga adalah salah perhitungan. Kesalahan dapat terjadi apabila orang yang melakukan studi salah dalam menghitung. Misalnya adalah kesalahan saat perencanaan, kesalahan ketika menaksir ruang yang tersedia, perkiraan kebutuhan bahan baku, perkiraan teknologi tepat guna, perkiraan tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Next. Yang keempat adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah. Untuk Anda yang sedang melakukan bisnis, sangat memegang pengaruh penting dalam sebuah keberhasilan melakukan bisnis tersebut. Jika Anda sebagai pelaksana bisnis tidak menyelesaikan proyek dengan benar maupun kurang sesuai terhadap pedoman yang telah ditetapkan, maka akan memungkinkan bisnis tersebut menjadi gagal dalam pelaksanaannya. Next, Mas. Yang kelima adalah kondisi lingkungan. Kegagalan lain dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang terjadi dan memang tidak dapat atau sulit kita kendalikan. Faktor tersebut adalah perubahan lingkungan yang meliputi perubahan ekonomi, hukum, sosial, politik, dan perubahan tingkah laku masyarakat, atau juga dikarenakan oleh bencana alam. Next. Yang keenam adalah faktor unsur kesengajaan. Kesalahan yang lebih fatal lagi yaitu adanya faktor yang disengaja untuk membuat sebuah kesalahan sehingga membuat kerja bisnis anjlok atau menurun. Hal ini berarti orang yang melakukan penelitian dengan sengaja membuat sebuah kesalahan sehingga membuat ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Kejadian tersebut dipicu oleh berbagai hal, misalnya ketidaksukaan peneliti terhadap pelaku bisnis. Next. Yang ketujuh adalah kurang objektif. Apabila peneliti tidak objektif dalam melakukan pengolahan dan tidak observasi data yang telah ditemukan, maka studi kelayakan yang dihasilkan tidak akan efektif dan akan terdapat lubang-lubang kemungkinan terjadinya kesalahan. Next. Dan faktor penghambat yang terakhir adalah kurang kritis. Tidak kritis dalam menanggapi semua kemungkinan masalah yang memungkinkan dapat terjadi dalam jangka waktu dekat setelah bisnis berjalan. Hal tersebut dapat mengakibatkan lalainya peneliti ataupun titik-titik krusial yang ketinggalan, sehingga kemungkinan pemecahan masalah ke depannya akan sulit dilakukan. Next, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Baik, selanjutnya adalah teknik feasibility study. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan tahap analisis awal. Di tahap ini dilakukan beberapa analisis data untuk menemukan seperti apa nantinya konsep dari proyek ini. Kemudian kita mengumpulkan data atau informasi yang akan dianalisis, baik data yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, juga data yang asalnya dari data primer maupun sekunder. Next. Setelah dikumpulkan, data tadi dilakukan cross-check terhadap mempertimbangkan aspek kebenaran data, kenyataan di lapangan, dan korelasinya dengan proyek kita. Next. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan survei atau riset pasar. Di langkah ini kita mengidentifikasi permintaan dan peluang di pasar untuk tujuannya mengejar tujuan proyek, untuk memahami kebutuhan konsumen, mempertimbangkan daya saing, harga jual, dan produksi, serta menentukan teknik promosi yang sesuai. Next. Kemudian yang keempat, merancang rencana organisasi. Di langkah ini kita mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, biayanya yang dibutuhkan untuk membayar tenaga kerja, berapa lama waktu bekerja, kebutuhan yang diperlukan pekerja seperti alat-alat atau yang lain, serta pembagian tugas atau administrasi antar pekerja. Next. Yang kelima, menyiapkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini akan mencakup diantaranya pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, dan beban administrasi. Next. Yang keenam adalah evaluasi proyek. Jadi di langkah ini kita meninjau kembali komponen-komponen proyek tadi seperti data, keuangan, pekerja, dan lain-lain yang sudah ditentukan tadi. Next. Yang ketujuh, kita akan mengidentifikasi hambatan, yaitu setelah dilakukan evaluasi tadi pasti akan ditemukan kelemahan atau kerentanan dari proyek ini. Di tahap ini diidentifikasi apa saja hambatan dari proyek
dan kemudian ditentukan cara mengatasinya. Next. Yang ke-8, setelah dilakukan evaluasi dan pengidentifikasian hambatan, selanjutnya adalah kita mengambil keputusan terhadap hasil tersebut. Di pengambilan keputusan ini terdapat kriteria kelayakan yang mempertimbangkan evaluasi dari hambatan. Jika proyek dianggap tidak layak, proyek dapat dibatalkan. Next. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan proyek. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan dapat dimulai. Semua tenaga kerja dan komponen proyek harus bekerja sama sebaik-baiknya, sesuai dengan rencana dan bagian tugas yang telah ditentukan tadi. Next. Oke, untuk selanjutnya yang keempat, contoh feasibility study. Di sini kami mengambil laporan feasibility study dari budidaya ikan lele milik Bapak Sugiono yang berlokasi di Kampung Gesek, RT 4 RW 11, Kelurahan Taupaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut aspek-aspek yang diteliti dalam uji kelayakan kali ini. Yang pertama ada pasar dan pemasaran, lalu ada aspek operasional, ada aspek manajemen dan organisasi, aspek lingkungan sosial dan budaya, dan yang terakhir ada aspek finansial. Untuk yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dilakukan pengambilan data terhadap aspek pasar yang menunjukkan data historis permintaan dan data historis penawaran ikan di Kabupaten Bintan yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2015. Bisa dilihat di sini ada tabel permintaan dan penawaran akan produksi dan konsumsi ikan lele. Sedangkan dari segi pemasaran yang dilakukan oleh Bapak Sugiono menggunakan strategi produk, di mana Bapak Sugiono hanya memfokuskan pada satu jenis budidaya, yaitu budidaya ikan lele. Melalui strategi itu diharapkan konsumen lebih mudah mengenal produk budidaya milik Bapak Sugino. Penetapan harga yang dilakukan oleh Bapak Sugino merupakan harga dari pembudidaya. Harga ikan lele akan berbeda jika sudah sampai pada tengkulak, pengecer, atau lele yang sudah diolah. Harga ditetapkan berdasarkan harga umum di pasaran. Pengambilan data terhadap aspek pasar menunjukkan data historis penawaran dari pihak Bapak Sugino dari tahun 2010 sampai 2015 yang mengalami peningkatan. Berikut adalah jumlah produksi ikan per tahun dan pendapatan Bapak Sugino dari tahun 2010 sampai 2015. Bisa dilihat di sini pendapatannya semakin meningkat. Nah, untuk itu diprediksi pendapatan kotor dengan prediksi ini menggunakan software WinQSP, diprediksi bahwa per bulan untuk periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2017, pendapatan kotor yang diperoleh oleh Bapak Sugino adalah sebesar Rp34.276.000. Yang kedua, aspek operasional. Dari aspek operasional sendiri, berdasarkan hasil perhitungan biaya operasional dibedakan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap dipengaruhi oleh target pendapatan. Adapun yang menjadi biaya variabel dalam penelitian ini yaitu biaya bibit dan biaya pakan. Biaya tetap meliputi biaya telepon, transportasi, dan penerangan. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Di sini untuk manajemen dan organisasinya, Bapak Sugino menjalankan usaha budidaya ikan lele dengan sistem kekeluargaan. Bapak Sugino sebagai pendiri, pemilik, pemimpin, serta pengelola pada bagian produksi dan pemasaran. Sebagai pemilik dan pemimpin, beliau berwenang untuk mengambil keputusan, memberikan perintah dan arahan kepada setiap pekerjaan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan. Karyawan operasional berjumlah 3 orang yang keseluruhan merupakan anak kandung dari Bapak Sugino sendiri, yang berkewajiban untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan proses produksi.
Sementara untuk keuangan dipegang langsung oleh Bapak Sugino dan dibantu oleh istri. Pembagian gaji diberikan sesuai kebutuhan anak. Seluruh keuntungan dari hasil budidaya ikan lele menjadi milik anggota keluarga. Struktur organisasi budidaya ikan lele milik Bapak Sugino dapat dilihat di diagram di samping. Keuntungan dari struktur organisasi ini yaitu mempermudah pengendalian kegiatan perusahaan seperti pengupahan dan pembagian tugas ketika proses produksi. Sistem yang dilakukan bersifat sederhana, informal, dan menyesuaikan kegiatan produksi yang dapat dilakukan. Sedangkan kekurangan dari struktur organisasi ini adalah keberhasilan maupun kegagalan usaha tergantung pada pimpinan, sehingga pimpinan menanggung beban pekerjaan dan kegiatan-kegiatan harian. Lalu berikutnya ada aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Untuk aspek lingkungan, secara geografis, usaha budidaya di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung untuk usaha budidaya ikan lele karena dekat dengan waduk, daratan yang landai, atau lokasi waduk lebih tinggi daripada lokasi kolam, sehingga memudahkan pengairan tanpa memerlukan mesin penarik air atau diesel. Sumber air yang digunakan berasal dari waduk yang jauh dari perkampungan dan industri, sehingga air untuk habitat ikan tidak terkontaminasi oleh limbah. Tanah di sekitar kolam juga masih berupa hutan, sehingga masih ada kemungkinan untuk diolah dan memperluas kolam. Lalu dari segi aspek sosial dan budaya, keberadaan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Sugino ini tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, karena lokasinya yang jauh dari perkampungan. Selain itu, air buangan atau limbah dari kegiatan usaha ini hanya berupa air bekas pemeliharaan, penyortiran, dan pemanenan ikan lele. Limbah bulu ayam dimanfaatkan untuk menambah pakan alami, yaitu belatung lalat. Bulu ayam dan tulang ayam tidak mencemari lingkungan karena dapat menyuburkan tanah. Yang terakhir ada aspek finansial. Pengolahan data terhadap aspek finansial maka akan menghasilkan pengolahan data terhadap biaya investasi dan biaya operasional. Berikut merupakan pengolahan data terhadap aspek finansial tersebut. Yang pertama ada biaya investasi, terdiri dari biaya pembelian peralatan, biaya operasional. Aktivitas berwujud terdiri dari tanah, bangunan kolam, dan bangunan gubuk, peralatan operasional, dan alat transportasi. Aktivitas tetap tidak berwujud digunakan untuk biaya-biaya pakan, biaya transportasi, telepon, gaji karyawan, biaya penerangan, dan lain-lain. Modal kerja yang dikeluarkan pembudidaya adalah modal yang tersedia demi kelancaran operasional awal sampai pembudidayaan ikan lele dapat berjalan dengan normal. Dalam hal ini, pembudidayaan ikan lele memiliki modal kerja untuk biaya operasional pada tahun pertama sebesar 172.880.000. Untuk rinciannya bisa dilihat di tabel berikut. Yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi jumlah hasil budidaya ikan lele milik Bapak Sugino. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya pakan, gaji karyawan, telepon, biaya transportasi, biaya penerangan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman untuk izin mohon undur diri dan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.